Nah, masalah bagi orang Kristen sekarang ini, kita mungkin jadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang taat, yang saleh, tapi kita kurang pengetahuan. Sehingga dengan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Bisa sudah tua di gereja 100 tahun, tapi dia tidak mengerti apa-apa. Lu percaya Yesus Tuhan? Percaya. Mengapa Yesus Tuhan? Pokoknya Tuhan. Alasannya apa? Ini tidak tahu. Pokoknya itu kan sudah repot tuh kan. Saya tadi dibacakan, saya S1 dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Dan rupanya dalam sejarah sekolah ini juga beberapa orang jadi mualaf. Ya. Saya pernah debat dengan Islam di Surabaya. Pas acara break mau makan siang, tiba-tiba dari panitia mengumumkan, saudara-saudara, diinformasikan bahwa ada seorang rekan misionaris, rekan satu sekolah dari Pendeta Esra Soru yang sudah jadi mualaf, sekarang hadir di sini. Nah, saya tidak tahu siapa ya. Terus makan siang datanglah satu mbak-mbak pakai jilbab, dia bilang, halo Kak Esra. Saya lihat, saya nggak kenal ya. Kamu siapa? Terus dia buka jilbabnya. Saya bilang, Kristin. Kok kamu bisa jadi begini? Ya. Nah, itu adik kelas saya di sekolah. Pernah sepelayanan dengan saya. Ada satu lagi di sekolah kami yang bahkan dia jadi dosen S2. Tiba-tiba jadi mualaf. Itu sekolah loh. Apalagi yang nggak sekolah ini. Makanya kemarin dalam wisuda sekolah kami di Kupang, saya doa untuk para calon wisudawan ya. Saya berdoa panjang untuk mereka. Salah satu Tuhan tandai mereka satu persatu, jangan ada di antara mereka jadi mualaf. Pelayan mereka. Tolong Tuhan, berikanlah mereka kesetiaan, supaya mereka setia sampai akhir. Hamba berdoa untuk sekian orang yang ada di depan. Jangan ada yang mundur dari pelayanan. Jangan ada yang lari dari panggilan. Jangan ada yang kecewa dan putus asa. Jangan ada yang murka. Jangan ada yang jadi mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Akhirnya Pendeta Esra Soru dengan jujur berani mengakui bahwa banyak sekali pendeta-pendeta di luar sana yang akhirnya memutuskan mualaf. Banyak sekali sarjana-sarjana teologi yang akhirnya memutuskan mualaf. Ini sekaligus menjawab fitnahan para Polikardus yang selalu mengatakan bahwa orang Kristen yang tidak ngerti Bible yang memutuskan mualaf. Jadi mereka selalu menuduh yang mualaf-mualaf ini orang bodoh. Yang mualaf-mualaf ini nggak ngerti tentang teologi. Padahal faktanya teman-teman, dosen S2 teologi saja memutuskan mualaf. Pendeta-pendeta, doktor-doktor teologi, panatua-panatua, itu adalah orang-orang yang ngerti tentang Bible, dan mereka mualaf. Artinya apa? Kalau kamu banyak belajar, kamu ngerti tentang ajaran Yesus yang sebenarnya, maka kamu akan mualaf. Ini yang teman-teman harus garis bawahi. Jadi fitnahan Polikardus yang ngomong mualaf-mualaf ini nggak ngerti kok tentang kekristenan, itu salah total. Dibantah oleh Esra Soru sendiri. Pendeta Esra Soru sendiri sudah mengatakan bahwa kenalan dia itu semua ngerti teologi. Itu mutusin mualaf. Malah yang tersisa di kekristenan itu yang modal imani saja. Kita lihat, kenapa dia masih Kristen? Pokoknya Yesus Tuhan. Nah, ini model-model seperti ini yang akan tetap jadi Kristen. Model pokoknya. Ditanya Tuhannya siapa? Yesus. Allah Bapa siapa? Tuhan juga. Kenapa ada dua? Pokoknya mereka adalah tiga pribadi, satu hakikat, kan gitu. Nggak bisa menjelaskan. Bayangkan, Tuhannya siapa? Mereka nggak bisa jelaskan. Orang-orang seperti inilah yang akan tetap di agamanya. Nggak berani melangkah. Kenapa mereka nggak berani melangkah? Yang pertama karena mereka udah terdoktrin. Pokoknya, dan pokoknya. Dan ini sering kita dapati. Coba lihat, diskusi-diskusi, pokoknya. Kalau orang udah seperti itu, ya sudah, mau gimana?
Itu udah ibarat kita ngomong sama lalat, bahwa bunga lah yang harum. Bagi dia pokoknya tai itu yang enak. Ya sudah, mau gimana? Kan begitu. Ini sekaligus menjawab, siapa yang bodoh sebenarnya? Mualaf atau murtadin? Kalau kita lihat orang-orang yang murtad dari Islam, itu biasanya orang yang nggak ngerti Islam. Nggak ngerti. Mungkin terlahir dari keluarga Islam, tetapi nggak ngerti apapun. Buktinya apa? Al-Fatihah aja nggak tahu. Al-Fatihah aja nggak hafal. Artinya apa? Waktu dia di Islam nggak pernah sholat. Orang yang nggak pernah sholat pasti gampang dipengaruhi setan. Kan begitu. Kenapa kita wajib 5 kali sholat sehari? Ya, itu yang wajib. Belum sama sunnah. Kenapa? Supaya kita kuat. Supaya kita nggak goyang saat dibujuk rayu setan. Saat dipengaruhi oleh setan dan segala gemerlap dunia. Kalau kamu nggak sholat, ya sudah. Kamu gampang dipengaruhi setan. Kamu nggak ngerti. Itulah kenapa murtad. Itulah kenapa mereka-mereka ini murtad. Kan begitu. Jadi yang murtad-murtad ini bukan bodoh secara IQ ya, tapi bodoh pemahaman agama. Orang yang nggak ngerti Islam pasti murtad. Banyak yang seperti itu. Karena nggak tahan. Hidup kok susah, miskin. Ya, padahal saya rajin sholat, tapi masih miskin. Sedangkan di sebelah bisa cepat kaya, pindah, murtad. Dia bodoh, nggak ngerti bahwa dunia ini sementara, bahwa dia sedang diuji oleh Allah. Dia nggak ngerti itu, sehingga dia murtad. Karena barometer dia kekayaan. Harus kaya, baru itu Tuhan yang benar. Banyak yang seperti itu. Bahkan ada beberapa pendeta ngomong apa? Kalau nggak diberkati, nggak punya gereja besar, nggak banyak jemaat yang kaya, artinya itu gereja nggak diberkati Tuhan. Nah, itu yang buat MEM kemarin kejang-kejang. Ngamu-ngamu MEM kan? Dia bilang tuh pendeta di luar sana kurang ajar. Mereka menjadikan kesuksesan gedung gereja, jumlah jemaat, saldo di rekening, sebagai patokan diberkati atau tidak. Ini salah memang. Salah. Setan pun bisa memberikan kekayaan. Ada jin yang namanya Yesus, kasih kekayaan. Yang ngomong Erastus. Tuhan Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Jadi hati-hati teman-teman. Hati-hati sekali dengan jin yang seperti ini. Jadi patokan kita beda dengan mereka. Umat muslim nggak seperti mereka. Dan sekaligus ini kembali saya tegaskan. Esra Soru mengakui, kalau memang kamu mengerti tentang Islam, kamu akan mualaf. Kamu ngerti bahwa kekristenan ada bermasalah. Ada Bible yang disisipin. Ada ayat-ayat yang ditambahi. Artinya apa? Ini sudah melanggar aturan dari Tuhan sendiri. Yaitu jangan. Jangan lancang. Jangan berani menambah atau mengurangi firman Tuhan. Ini sudah menambah dan mengurangi. Maka ini bukan firman Tuhan lagi. Selesai. Ini adalah ajaran Paulus. Adalah ajaran Paulus. Maka orang-orang yang sudah belajar itu biasanya akan mualaf. Akan mualaf teman-teman. Contohnya, nah ini, anak Panatua. Kalau kemarin Panatua ini anak Panatua teman-teman. Ya, kalau kemarin ada pendeta juga, nah ini anaknya Panatua. Nah, terus jadi saya itu sebenarnya lagi mengalami, bagaimana ya bilangnya ya, hambatan untuk melanjutkan tujuan hidup saya, juga iman Islam saya sih. Jadi saya sama Faris ini adalah, gimana ya bilangnya, teman lama. Kami itu sebenarnya teman dari kecil, teman SMP. Dulu kami tuh sama-sama besar di Bali. Oh, di Bali? Di Denpasar. Oke, terus? Kayak gitu. Jadi kita satu SMP dulu di Bali, terus berteman lama. Seiring waktu, beranjak dewasa, kita kerja, ketemu lagi di Jakarta. Di satu kantor? Beda kantor. Yeah. Cuman karena masih kontekan, sebagai sahabat lah ya, sebagai teman dekat. Berarti CLBK berarti ya? Ya, cinta lama belum kelar. Cinta lama belum kelar. Gak ada tuh. Udah tahu deh jawabannya.
Alhamdulillah. Terus? Malu nih malu. Kok apa santai, namanya curhat ya. Terus? Iya jadi gitu. Nah karena apa ya? Mungkin nggak tahu juga. Kalau waktu kecil itu kalau bukan cinta monyet sih, lebih kayak mungkin naksir-naksiran bocah lah ya. Iya, nggak nggak sampai pacar-pacaran atau gimana. Cuman pas sudah ketemu dewasa sih, sayanya yang nyari beliau. Ya itu setelah sekarang saya merasa salah satu teman saya yang saya kira oke ya agamanya gitu. Mas Faris ini gitu. Terus? Gak tahu ya itu salah nggak sih kalau perempuan Enggak, duluan gitu? Enggak salah. Bukan kayak kelihatan agresif gitu ya? Enggak. Sama aja kok. Oh gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Yang beda kan cuma jenis kelaminnya doang ya. Sama fitrahnya. Fitrahnya beda. Fitrahnya beda. Terus? Nah udah dari situ awal mula saya sama Faris itu mungkin bisa dibilang awal pertengahan 2022 lah. Itu setelah saya syahadat itu juga. Dan waktu itu Farisnya belum tahu. Dia masih taunya saya Nasrani gitu. Begitu. Iya, saya sengaja ngasih tahu dia. Saya sedikit banyak pengen ngetes aja gitu loh. Oke. Gue Kristen nih. Gitu. Kuat kan imannya gitu ya. Iya. Ternyata dia mau jalanin, cuman dia tuh kayak nggak serius, bukan nggak serius ya kayak ya udahlah gitu. Oh, berarti cuman kalau dia ketemu kayak nggak pakai hijab ya? Enggak pakai. Karena dia udah tahu saya emang nggak pakai hijab. Maksudnya kan udah kenal dari kecil kan. Emang dari dulu kan saya Kristen, yang dia kenal saya Kristen. Jadi waktu saya kasih video saya syahadat, saya kasih tahu dia kaget banget Nangis gitu. ya? Gak tahu deh, kamu nangis nggak? Bersyukur iya, tapi nggak sampai nangis. Sholat nggak 2 rakaat? Sujud syukur. Sujud syukur. Nggak sholat 2 rakaat. Enggak sih kalau tapi saya lupa. Saya punya teman SMP. Ya mungkin bisa seperti kayak gitulah ya. Besar bersama di SMP. Ketika udah dewasa, udah pada sama-sama keluarga, bahkan dia di luar negeri, ketika dia tahu saya masuk Islam, dia sholat 2 rakaat. Sholat syukur katanya gitu. Sampai begitu. Kemarin belum lama minggu kemarin ada juga cowok cewek gitu, yang cewek Kristen dibawa sama cowoknya Muslim ke acara tempat kita, waktu itu ada acara di Bandung. Ketika akhirnya setelah ada diskusi alot, si perempuannya bersyahadat, yang cowoknya nangis kayak nangis anak kecil, tau gak? Pakai saya tanya dia nangis gak gitu. Saking udah menyimpan perasaan nih kali kayak bersyukur akhirnya seiman. Alhamdulillah ya, jadi ada jalan gitu lah ya. Karena memang waktu awal-awal saya dekat sama dia itu kayak misalnya saya bilang salam ya buat ibu kamu, dia cuman kayak iya gitu aja. Saya tahu sih nggak disampaikan pasti karena kan nggak disampaikan ya. Maaf kalau gitu, aku salah paham. Maksudnya kayak apa nggak disampaikan ya? Soalnya saya ngerasa nggak pernah dapat salam balik gitu loh. Iya, jadi kayak ibunya dia juga bingung. Tahu nggak bingungnya apa? Mau jawab waalaikumsalam kan bingung. Ya nggak? Iya. Ini mau jawab waalaikumsalam tapi belum Islam, gitu kan bingung jawabnya. Nah, jadi mungkin ibunya masih bingung. Masih bimbang ya waktu itu. Faris, diminum dong. Iya kok ya. Pada kamu minum gimana sih? Oh iya. Oh ini. Ini apa? Diminum dong. Terima kasih. Waktu saya kabarin kalau para tangan kanan dong, tangan kanan dong. Nah, itu udah diingetin sama ibu saya juga kalau minum tangan. Ibu saya waktu saya kabarin kalau para masuk Islam syahadat, wah nangis di video call kan waktu itu kan saya di Jakarta, beliau di Bali kan. Itu nangis sih. Oh, ibu masih di Bali nih? Masih. Ibunya Farah juga masih di Bali, orang tua? Di Bandung. Oh, di Bandung. Oke. Deket. Terus? Ya kayak gitu, kaget sih ibu saya. Alhamdulillah. Ya berarti sekarang udah ada jalan dong? Harusnya. Ya udah jangan lama-lama. Ngapain nungguin apa? Nungguin apa? Ya mungkin sekarang masalahnya dari keluarganya Farah ya. Udah beda banget. Udah ketaker. Gini, kalau dalam ranah keluarga Farah nih, kan ada yang pasti banyak menentang ya. Pertama kali harus bilang begini, bahwa di negara Republik Indonesia itu ada jaminan hak untuk setiap warga negara memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, pertama kali nih, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Itu jaminan buat setiap warga negara untuk milih agamanya sendiri gitu, dan menjalankan. Ya, berdasarkan itu, kalau seseorang yang sudah punya kekuatan hukum di mata negara, itu kan artinya dia nggak bisa ada yang melarang, termasuk orang tuanya sendiri gitu. Oke.
Tetapi dalam Islam kan kita juga diajari untuk menghormati orang tua, ya kan? Bagaimana caranya supaya orang tua kita menghadapi orang tua itu jangan dengan cara yang kasar gitu. Harus dengan cara yang paling lembut gitu. Berapa saudara, Farah? Berempat. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Kakaknya udah menikah belum? Kakaknya belum. Laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, oke. Saya perempuan sendiri. Oh, perempuan. Berarti di antara saudaranya paling cantik berarti ya? Itu betul sih. Betul. Yang lain ganteng soalnya. Nah, orang tuanya sikapnya terakhir gimana? Waktu dengar Farah masuk Islam? Marah sih enggak, cuman kata-katanya nyelekit aja. Nyelekitnya Jadi gimana? nyelekitnya seperti yang sudah kita banyak tahu lah ya. Pasti Ko Dondi juga tahu lah, kayak misalkan di sekolahin, ada diungkit lah gitu, terutama kayak diungkitnya ke lebih menekankan ke ibu gitu loh. Nanti ibu kamu loh yang paling nangis kayak gini. Emang kamu mau masa tua orang tua atau masa depan orang tua nanti malah sakit mikirin kamu, nangis terus, malah kesusahan. Harusnya kamu juga pikirin gitu, kebahagiaan orang tua juga. Bahkan sampai ada ibu saya bilang, ya kita ngerti, kita harus mikirin kebahagiaan. Kamu juga berhak bahagia. Ya tapi gimana? Nah abis ngomong gimana tuh nggak ada lanjutan gitu. Jadi emang saya sih ngerasanya saya yang dituntut harus mengalah gitu demi masa depan kedua orang tua saya, kayak gitu sih. Kasus seperti Farah ini itu juga ada di teman-teman yang masuk Islam di sini kemarin. Dia juga ceritanya mirip lah dengan Farah. Kurang lebihnya sama lah. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Ibunya tuh melihat anaknya masuk Islam seperti apa ya? Kayak orang pura-pura sakit, pura-pura stres gitu. Ya, tapi akhirnya kita beberapa kali diskusi sama mualaf itu, saya bilang gini, sama ibu deket nggak? Sama ibu termasuk dekat. Lebih dekat mana ke ibu sama ke bapak? Lebih dekat ibu. Ibu. Kalau bapak sama ibu itu lebih dominan mana? Di keluarga dominan bapak. Bapak. Jadi ibu dalam tanda kutip takut lah ya, nurut sama bapak. Berarti kan kuncinya di bapak. Ya kan? Kuncinya di bapak. Berarti harus deketin bapaknya dulu. Jadi siapa yang dominan di keluarga itu yang harus deketin dulu. Ambil hatinya dulu gitu. Ambil hati maksudnya ya mencari apa ya? Tahu lah ya maksud saya ya, ambil hatinya. Jadi gimana caranya supaya bapak dengan tulus, dengan ikhlas bisa menerima keputusan Farah. Tapi yang pertama kali yang harus disampaikan ke bapak itu adalah di negara Republik Indonesia ini orang tua pun tidak bisa melarang anaknya yang sudah mempunyai kekuatan hukum di mata negara untuk memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Orang berbeda agama dalam satu rumah bukan berarti harus pecah gitu. Ya walaupun nanti keluar dari rumah, tapi hubungan kekeluargaan tuh bukan dipisahkan oleh karena beda keyakinan gitu. Masih banyak kok keluarga-keluarga yang dalam satu rumah beda keyakinan, masih banyak dan masih bisa hidup rukun gitu. Cuman tinggal bagaimana apa istilahnya? Berkeluarga itu dengan saling menghormati gitu, ya kan? Kristen, Protestan atau Katolik keluarganya? Gereja apa? GPIB. GPIB. Oh ya, itu memang cukup keras memang. Orang tuanya aktif di gereja? Aktif, ayah saya presbiter. Apa? Presbiter. Penatua ya? Iya ya. Hah? Iya. Iya kan? Iya. Rek, belum lama ada presbiter kesini lagi. Iya yang kemarin. Papanya presbiter, udah nonton? Makanya kaget juga pas bilangnya dari GPI itu langsung, presbiter juga dia, penatua di gereja. Ini presbiternya, kalau ini anaknya presbiter sekarang nih. Oh upload nih. Bulan apa papanya udah dikasih tahu? Baru banget bulan Juli. Oh baru Juli, 2 bulan ini ya. Sebenarnya udah lumayan curiga ibu. Curiganya sebenarnya sepertinya udah lama ya, karena sajadah sama mukena di rumah tuh hilang. Jadi sebenarnya gini kok. Diamankan ya? Iya. Ibu saya itu orang Sunda. Awalnya Muslim. Nah emang kalau ayah saya memang Kristen gitu. Oh itu mudah itu kalau begitu? Mudah kalau begitu? Mudahnya begini. Papanya menikah dengan istrinya, dengan ibunya Farah. Ibunya Farah tadi Muslim, masuk Kristen. Iya. Sekarang Farah dari Kristen udah masuk Islam. Dari mana ceritanya atau atas dasar apa papanya mau melarang Farah masuk Islam sedangkan dia dapat istri yang dari Muslim masuk Kristen? Ya, itu bisa dijadikan senjata gitulah. Saya ngomong. Dia ngomong ya, bukan saya. Paham ya maksud saya? Nah itu. Papa boleh terima
mama yang dulunya dari Muslim masuk Kristen. Kenapa sekarang Farah dari Kristen nggak boleh masuk Islam? Jadi dulu itu kalau papa sih waktu itu bilangnya karena mama tuh punya pengalaman iman lah gitu. Jadi ibu saya tuh kenapa masuk Kristen? Jadi memang dulu agak buka aib. Enggak ya, bukan aib ya? Kalau aib jangan dibuka. Oh. Kalau aib jangan dibuka. Kalau pengalaman spiritual nggak apa-apa. Oh gitu. Itu kan bukan aib. Oh, bukan aib ya. Oh ya oke deh. Jadi ibu itu memang dulu masih Muslim ya waktu sama papa begitu. Terus entah seiring waktu bagaimana ini ibu akhirnya bisa masuk Kristen itu karena ibu dapat mimpi. Jadi waktu itu ibu cerita ibu lagi hamil, besar, hamil adik saya nomor 3. Nah, hamil adik saya nomor 3 itu ibu bilang waktu itu ketiduran lah pokoknya. Tapi ibu waktu itu bilangnya Muslim, iya Muslim, cuman Muslim yang bingung gitu. Kalau jadi kayak mungkin karena ngelihat papa ke gereja, sedangkan ibu mungkin ngerasa bersalah ya sebagai wanita muslimah kan kalau misalkan ya mungkin setahu kita semua ya menikah dengan laki-laki yang non muslim itu jatuhnya bukan pernikahan resmi atau sah gitu ya, terlarang lah begitu. Mungkin di situ ibu ada perasaan bersalah atau apa, saya kurang paham juga. Jadi mungkin dari situ ibu mau sholat mungkin malu ya gitu kan, mau menjalankan ibadah secara agama Islam gitu mungkin ngerasa nggak akan diterima juga ibadahnya atau gimana. Jadi waktu itu dalam kebimbangan tuh. Nah waktu dalam kebimbangan itu ibu cerita lagi tidur terus dapat mimpi. Mimpinya itu dihampiri sama biarawati. Jadi di rumah sakit tapi suster-suster biarawati gitu. Nah terus katanya tiba-tiba suster itu ngasih sebuah ngomong ke ibu saya disuruh buka satu ayat Alkitab begitu. Nah di waktu itu disuruh buka Tesalonika. Tapi karena ibu saya nggak tahu surat-surat di Alkitab ya, dengernya telesonik. Oh, telesonik. Dengernya telesonik. Dengernya telesonik. Tesalonika gitu. 1 atau 2? Tesalonika. 1 Tesalonika atau 2 Tesalonika? Isinya itu dipilih untuk diselamatkan. Oh, oke. Padahal tahu ya sih. Hatam ya aku. aku Kristen apaan kemarin nggak beresin Alkitab juga. Ya bilangnya gitu. Jadi waktu itu ibu cerita, pokoknya dengar biarawati suruh buka Tesalonika sekian gitu. Nah karena ibu nggak tahu itu Tesalonika, ngomongnya ke ayah tuh. Bilangnya ke ayah, saya dapat mimpi. Suster biarawati ngomong buka telesonik ayat sekian iya gitu. Nah ayah saya kan tahu kok telesonik kalau di Alkitab ada Tesalonika. Nah itu mungkin. Nah pas dibuka ayatnya ternyata judulnya dipilih untuk diselamatkan. Di situ ibu saya ngerasa mungkin itu pertanda dari Tuhan, dari Tuhan Yesus gitu ya. Nah dari situ ibu waktu itu mungkin agak-agak masih belum terlalu bisa percaya lah gitu. Tapi sampai akhirnya ada beberapa kali ibu mimpi bilang bertemu seseorang yang wajahnya bercahaya tapi tangannya bolong, kayak diulurin tangan gitu kan, tapi ternyata ada bolongnya. Terus ibu juga bilang selama ini kan kita ngalamin lah beberapa kali musibah gitu ya. Kita pernah sekeluarga ada di tengah-tengah laut di kapal feri. Waktu itu tiba-tiba ternyata terjadi tsunami di Laut Maluku. Jadi ini beneran? Ini beneran saya ngalamin waktu itu. Saya masih kecil. Iya, saya masih kecil usia 2 mungkin 1,5 tahun gitu. Memang di dalam kapal itu saya lihat sampai air masuk, air laut masuk, kapal terombang-ambing. Terus saya diikat sama orang tua saya di kasur bertingkat itu kan di dalam kapal kan gitu di ketika kasur bertingkat gitu. Waktu itu ibu saya dalam kondisi hamil juga. Kasur bukan dikasih pelampung. Lagi terombang-ambing gitu kok. Itu kalau kenapa-napa nggak bisa kemana-mana itu gimana? Jadi di biar tidak terhempas gitu ya. Dia terhempas tapi kalau kapalnya tenggelam nggak bisa kemana-mana. jadi gitu. Sian amat ya. Berarti orang tuanya merencanakan. Loh, ya kalau di kapal kan ya, kalau namanya kapal terombang-ambing itu yang harus dipakai tuh pelampung, bukan diikat di kasur. Nah kalau di kasur gimana kalau kapal tenggelam? Aku tenggelam gitu sama kapal. Dipikir-pikir iya juga ya. Iya dong. Waktu itu aku dipakein pelampung ya, lupa lagi. Terus? Si kecil banget. Nah iya, jadi waktu itu kita pernah ngalamin musibah di tengah laut yang ternyata banyak kapal hilang tapi kapal kita selamat. Gitu. Ibu saya anggap itu mukjizat. Waktu itu ibu belum menerima Yesus lah. Terus pernah juga. Tapi udah punya anak belum terima Yesus? Iya, iya udah punya anak 3. Waktu itu mengandung anak ketiga lah. Jadi waktu menikah Islam Kristen gitu? Jadi waktu menikah itu kok bapak saya itu masuk Islam dulu. Lebih enak lagi. Berarti surat nikah bapak ibu masih Islam?
Atau sudah ada diganti? setahu saya kayaknya ada dua deh, ada versi ada Islam, dua. ada versi Kristen. Oke, tapi yang versi Kristennya pasti bukan dari catatan sipil pasti. Oh, saya kurang tahu sih kalau. Coba sekali cek. Pasti dari Iya. gereja doang, bukan dari Oh, catatan gitu. sipil. Kalau kalau buku nikah yang nikah Islamnya saya iya tahu ada itu. Iya, Terus? jadi gitu. Jadi dulu itu ini saya throwback ya, flashback ke belakang dulu. Jadi sedengaran saya, ayah saya itu masuk Islam dulu nih, mualaf dulu nih. Saya kan bisa menikah tuh. Nah, terus karena waktu itu mungkin ada sanak saudara yang menganut kepercayaan Ahmadiyah ya kalau nggak salah ya. Ahmadiyah, Oke, iya. terus? Jadi saudara itu tuh bilang, sebenarnya yang diyakini sama ayah itu benar. Jadi Imam Mahdi yang akan turun di akhir zaman itu ya Isa Al-Masih gitu. Jadi yang dipercaya Yesus itu sebenarnya benar. Mungkin dari situ akhirnya papa balik lagi tuh ke keyakinan lama gitu. Terus akhirnya mungkin ngerasa, kemarin nikah secara Islam gitu. Akhirnya nikah secara Kristen juga gitu. Jadi baru benar-benar bersama tuh setelah pernikahan resmi secara Kristen. Ayah ibu saya sih ceritanya gitu. Karena waktu dulu tuh ayah saya masih sering-sering keluar kota. Jadi abis menikah itu ada pekerjaan. Jadi ibu di kampung, ayah saya udah kesana kemari dulu. Jadi belum satu rumah gitu. Jadi mungkin itulah faktor yang bikin ayah ngerasa, loh Islam aja mengakui Yesus gitu. Kenapa saya harus pindah? Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan saya salah. Iya, kayak gitu. Jadi akhirnya kembali. Nah dari situ sempat aja terjadi itulah ya, bukan konflik ya, kayak keluarga kan heran, loh kok malah balik lagi gitu. Jadi ada kekecewaan juga di keluarga, keluarga ibu terutama. Sempat ada tante-tante saya pada cerita juga sih, bilangnya waktu tahu ayah kamu balik lagi ke Kristen tuh memang sempat disuruh cerai. Tapi ibu saya tuh berpikiran, masa hanya karena agama beda disuruh cerai, padahal kan orangnya baik gitu. Seperti itulah. Akhirnya tetap menjalani sampai punya anak pertama, punya saya, punya anak ketiga. Itu ibu belum menerima Yesus tuh. Bahkan seingat saya sampai anak keempat belum menerima Yesus karena anak keempat lahir tahun 2000, ibu saya baru dibaptis 2003. Seingat saya kayak gitu. Jadi karena mungkin selama perjalanan ikut-ikut ayah dinas gitu, yang kita kena musibah di tengah laut akhirnya kita selamat. Terus kita yang harusnya ayah itu waktu itu dinas di Ambon yang harusnya berjalan 7 tahun, tapi entah bagaimana ceritanya belum ada setahun apa belum ada 2 tahun gitu, ayah tiba-tiba dapat surat pindah untuk dipindah ke Bali. Nah, ayahnya apa sih? Tentara? Ayah saya BUMN. BUMN. Iya, di BUMN. Nah terus ayah saya tuh orang Ambon ya. By the way. Palapesi. Palapesi. Jadi waktu itu pas ayah saya tuh kan ngerasa, wah ditempatin di Ambon otomatis deket sama keluarga di Ambon dong. Nah belum lama tinggal di Ambon dapat surat pindah. Ayah saya tuh protes tuh di situ. Ini ceritanya ini dari ayah saya protes dipindah ke Bali padahal belum lama di Ambon. Terus katanya bos ayah saya tuh bilang, percaya deh ini tuh rencana Tuhan, kenapa kamu dipindah ke Bali gitu. Bosnya kan Kristen tuh. Habis itu akhirnya ayah ngikutin aja apa kata bos, dan ternyata setelah kami sekeluarga pindah ke Bali pecah itu kerusuhan Ambon. Itu tahun 97 apa 98 lah itu. Waktu lagi Krismon juga kan. Nah itu ibu-ibu saya anggap kita tuh diselamatkan loh. Jadi gitu. Jadi seiring waktu lah ibu saya melihat, oh keluarga kita terberkati, kena musibah dihindari dari maut. Terus sedangkan waktu itu kita tiba-tiba dipindah ke Bali tanpa ada aba-aba apa gitu, tanpa ada sesuatu, dipindah ke Bali, ternyata nggak lama dari situ pecah tuh kerusuhan Ambon sampai banyak orang meninggal, warga sipil dan segala macam gitu. Jadi dari situ ibu saya tuh mulai berpikir, apalagi ditambah dengan dapat mimpi, dengan dapat apa gitu. Dari situ akhirnya ibu ikut katekisasi, akhirnya dibaptis gitu. Dari situ. Tahun berapa tuh? 2000? Tahun 2003. Ya dari situ juga sih gitu. Kalau saya sih dari kecil emang udah ikut sama ayah ya, walaupun nggak ngerti kan. Maksudnya disuruh sekolah minggu ya udah berangkat, diajak ke gereja ya udah ikut kayak gitu. Dulu belum terlalu ngerti, cuman sering ngalamin kalau di rumah nih, kalau keluarga dari pihak ibu datang ke rumah kita di Bali, itu pajangan-pajangan Kristen semua disembunyiin. Taruh dulu, apalagi kalau nenek datang ya, nenek apa kakek gitu dari pihak ibu datang. Kalau keluarganya papa berarti Kristen semua? Kristen semua, rata-rata Kristen semua, kayak gitu. Jadi itulah gitu. Nah udah nih mama udah masuk Kristen, kita sekeluarga akhirnya Kristen semua. Cuman sayanya nggak tahu ya, karena dari kecil nih misalkan ada azan maghrib, ibu saya tuh malah ngajarin buat baca huruf hijaiyah. Setelah jadi Kristen?
Sepertinya iya deh. Seingat saya karena waktu itu saya udah SD, udah menginjak SD. Itu ibu saya kayak beliau ngajarin baca doa makan secara Islam, iya, baca doa tidur gitu. Makanya dari kecil tuh saya hafal tuh doa-doa pendek. Hafal Al-Fatihah juga? Hafal Al-Fatihah, alhamdulillah saya belum. Waktu itu saya ngafalin sendiri. Oke. Jadi dari situ, mungkin dari situ saya ngerasa dan setiap kali Lebaran pulang ke keluarga yang di Garut apa Bandung, saya suka ikutan berjilbab kan, karena kan semuanya berjilbab tuh. Jadi saya ikut-ikutan aja dan ibu juga ikutan pakai jilbab gitu. Jadi seperti biar kayak udah ngehargain aja, hormatin walaupun kita beda, hargain aja gitu. Tapi saya malah ngerasa di situ ada yang beda gitu loh. Nah itu sebenarnya mulai dari SMP tuh mulai ngerasa kayaknya lebih asik begini ya. Mungkin anak kecil kali ya ngerasa lebih banyak punya teman yang pakai jilbab atau sepupu yang berjilbab gitu. Jadi ngerasa nyaman-nyaman aja gitu. Tapi ya di satu sisi ibu juga ngajarin tuh doa-doa pendek kayak gitu. Terus ngajarin misalkan ada azan maghrib gitu, terus ini nih bacanya ini kayak gitu-gitu. Jadi nggak tahu ibu, mudah-mudahan tidak lupa ya pernah ngajarin saya kayak gitu. Dan dari situ kan saya akhirnya ngerasa ini saya Kristen apa Islam nih kayak gitu waktu kecil. Nah cuman akhirnya saya coba untuk jadi Kristen yang taat. Waktu saya menginjak SMA, saya pelayanan, saya coba berbagai gereja tuh. GBI saya coba masuk, GKI saya coba, GKJ, HKBP. Jadi saya cari tahu tuh beda-bedanya apa, karena saya mulai penasaran di situ. SMA tuh agak mulai mikir tuh saya. Iya, jadi kayak KJJ dong berarti. Hah? Jadi kayak KJJ dong. KJJ? GKJJ. Gereja Kristen Jalan-Jalan. Saking penasaran. Atau GKPP, Rek. Ini apa ya? Gereja Kristen pindah-pindah. Gereja Kristen pindah-pindah bisa. Ya, terus? Nama saya sih terteranya di GPIB, cuman karena menurut saya GPIB membosankan ya. Akhirnya saya ke GBI tuh, yang kayak konser tuh. Oh ya, konser. Saya juga dulu GBI. yang ada live musik ya? Iya, live music. Yang ada bahasa roh ya? Ya aduh. Dia inget nih, nostalgia bahasa roh. Jadi dulu jago dong bahasa roh dong? Gak bisa. Oh, gak bisa. Temen-temen saya, puji Tuhan aku udah belajar bahasa roh setengah. Kursus di mana gitu katanya? Belajar bahasa roh setengah, bukannya itu karunia gitu saya. Nggak tanya kursus di mana bahasa roh gitu. Iya. Ada yang bilang, iya tiba-tiba bisa gitu. Kamu berdoa aja tiap malam, nanti tiba-tiba bisa kok. Nanti udah bisa dikit gitu. Terus bahasa roh dipelajari di situ. Mulai agak-agak aneh tuh kok waktu itu SMA tuh. Karena di GPIB membosankan, saya ikut teman saya pelayanan di GBI sebagai singer. Oh, singer. Sebagai singer saya waktu itu 2 tahun. Terus waktu itu kalau mau lanjut jadi singer, persyaratannya adalah saya harus dibaptis Islam. Sedangkan saya udah dibaptis percik. Nah, di GBI itu baptis Islam tuh dianggap sah. Jadi bilangnya baptis percik tuh nggak sah dong. Di Alkitab tertulisnya apa? Yesus saja dibaptis dengan cara Islam kan, gitu. Jadi kita harus mengikuti apa yang tertulis di Alkitab. Saya bingung. Oh gitu ya. Waktu itu adalah kakak gembalanya, lupa saya namanya kok siapa gitu lah. Dia bilangnya kayak gitu. Terus langsung koko itu bilang, kamu gini aja, balik dulu ke orang tua, tanyain untuk kamu bisa dibaptis Islam di sini gitu. Soalnya kan kamu kalau memang mau lanjut jadi singer di sini ya harus dibaptis Islam, bilangnya gitu. Itu di mana, di Jakarta? Di Bali. Oh, di Bali. Gereja besar banget. Oh, mungkin saya pernah lewat sangat terkenal. Mungkin saya pernah lewat. Pernah lewat. Terus? Iya tuh kayak gitu. Nah di situ tuh saya galau tuh, ngomong ke rumah, ngomong ke ibu saya nggak setuju. Waktu itu bapak saya lagi dinas di Jayapura. Jadi mungkin ibu yang ngomong ke bapak masalah saya mau dibaptis lagi atau apa, orang tua saya nggak setuju lah, bilangnya udah jelas-jelas dalam nama Bapak Anak Roh Kudus masa masih nggak sah sih, udah nggak usah balik lagi ke gereja situ. Situ saya tantrum, saya mulai bingung. Ini yang bener gimana gitu. Udah mulai goyah tuh di situ-situ. Padahal saya sekolah Katolik ya. Nah akhirnya saya pernah tuh ngikut teman yang Katolik, penasaran juga. Tapi ternyata Katolik lebih ribet ya ininya. Ritualnya. Ada macam-macam lah kayak gitu. Nah di situ kayaknya iman Kristen saya mulai sedikit bermasalah. Kayaknya ya dari situ, cuman akhirnya adalah beberapa permasalahan internal keluarga yang menurut saya, ayah saya kan lumayan suka bawa firman ya, gitu. Tapi dalam menerapkannya dan di depan mata saya itu tidak sesuai aja gitu. Jadi saya ngerasanya
tidak ada panutan untuk sesuai dengan apa yang keluarga kita imani gitu. Dari situ saya kita nggak usah menghakimi lah ya. Iya, kayak gitu. Seperti itu ya, ada lah sesuatu kayak gitu. Di situ saya mulai ninggalin tuh Kristenan saya. Saya mulai bimbang masalah udah mah dibaptis ada yang A, ada yang B. Terus gereja GPIB pernah ada, saya bilang aja oknum ya, entah oknum pendeta atau presbiter gitu yang bilang gereja GBI itu nggak bener tuh ininya. Nah kayak gitu-gitu, jadi kayak gitu. Jadi saya bingung nih, Kristen gimana, itu gimana. Yang saya yang baca Alkitab rajin, doa rajin, itu jadi mulai luntur tuh semua. Saya ngerasa nggak jelas. Terus kayak kok hidup saya nggak ini aja lah di rumah ngerasa. Itu apa, SMA atau? SMA. Itu SMA. SMA udah mulai pudar-pudar. Nah terus tapi dari SMA itu saya malah anehnya kalau misalkan saya berangkat ke sekolah, saya tuh Bismillah dalam nama Yesus. Bismillah dalam nama Yesus. Baru denger lagi nih, Bismillah dalam nama Yesus. Soalnya kayaknya biar lebih manjur dan saya lebih selamat aja gitu. Terus, nah ini bisa menjadi apa nih, penguat iman kita nih. Ceritanya dari setelah dari GPIB, galau lah ke GBI, nggak boleh segala macam. Terus akhirnya kok bisa nyasar ke Islam, gimana ceritanya? Nah itu yang pengen saya tanya sama Ko Dondi, sebenarnya hidayah itu seperti apa sih? Kalau teman-teman saya bilang, oh kamu dapat hidayah, tapi saya nggak ngerti ngerasainnya gimana. Cuman waktu titik baliknya nih yang benar-benar saya mulai ingin lebih tahu tentang Islam tuh, nggak tahu ya gobloknya saya kali ya, maaf ya. Maksudnya gini, ternyata yang dituhankan nama Kristen tuh Yesus. Saya baru ngeh banget itu mungkin setelah lulus SMA ya, itu sih yang saya bingung. Jadi selama SMP, SMA tuh nggak menyembah Yesus gitu? Memang sih, di lagu-lagu tuh bilang, Yesus Tuhanku atau apa. Saya kayak ngikut aja gitu loh kok. Jadi kayak emang, udah agama bawaan. Mungkin jadi saya nggak terlalu mengimani. Baca Alkitab iya, tapi kosong. Kayaknya tuh kayak gitu. Nah dari situ mulai sadar-sadar. Apalagi belum lagi kalau misalkan, saya baca beberapa buku ya, filsafat. Saya suka gitu baca. Saya mendapati kayak, loh kok lebih masuk akal yang di Islam punya ya. Saya meyakini Tuhan satu, tapi di Kristen tuh bilangnya kita harus meyakini Allah Tritunggal. Itu yang bikin saya mandek tuh di situ. Makanya juga waktu saya katekisasi, waktu saya kuliah, saya jarang banget masuk katekisasi sampai saking saya ngerasa, ini kenapa begini sih, kayak gitu. Mulai ngerasa, wah saya ngikutin apa ya sebenarnya, kayak gitu. Makanya waktu itu saya katekisasi yang tahun pertama saya nggak lulus, sampai dimarahin tuh. Nggak dijamah Roh Kudus kali. Aku juga dibilang gitu lagi kan masih ada ngomong gitu. Makanya gitu digituin, makanya jadi anak tuh gitu, itu tidak ada Roh Kudus yang bekerja di atas kamu gitu, kamunya kurang gini, jadi saya yang salah gitu. Saya jadi bingung kan, ikut katekisasi kayak loh gitu, ada lah pokoknya bilang kita tuh harus jadi Kristen yang radikal, kita nggak boleh gini, nggak boleh gini. Ada ya kayak gitu, padahal GPIB loh, serius. Demi Allah. Ya dengar sendiri ya. Itu di GPIB jadi saya waktu menceritakan itu ke orang tua bilang memang ada lah mungkin beberapa entah pendeta atau dari pihak gereja yang orangnya mungkin emang agak keras, akhirnya ngomongnya seperti itu pas di katekisasi. Nah itu yang saya tangkap udah nggak jelas tuh, akhirnya saya bilangnya dari rumah saya berangkat katekisasi, nggak tahu saya melipir. Melipir kemana? Bioskop apa masjid? Ketemu teman saya ya, makan rujak. Kirain ke masjid. Masjid. Nah udah dari situ. Nah akhirnya saya mulai suka dengerin lagu-lagunya Maher Zain. Awalnya dari situ, suka dengerin lagu-lagunya Maher Zain. Sama waktu saya pulang ke rumah, itu ada satu Al-Quran punya nenek saya deh kalau nggak salah. Itu di rumah di Bandung. Jadi kalau misalnya pulang ke Bandung tuh, ada Al-Quran, itu suka saya baca-baca aja gitu loh. Terjemahan apa? Terjemahan bahasa Indonesianya ada. Jadi saya tuh suka penasaran sih, soalnya kan orang Islam tuh suka disalah-salahin masalah poligami, masalah boleh mukul istri, masalah darah orang yang non-Islam itu halal, seperti itu kan. Jadi saya tuh iseng pengen cari, bener nggak sih, masa sih sejahat itu, kayak gitu kan. Saya nggak bisa percaya itu mentah-mentah gitu. Jadi saya baca buku, saya cari tahu, karena saya ngerasa saya pengen agama yang menyembah satu Tuhan aja, udah nggak usah ada Tuhan-Tuhan yang lain-lain. Saya bingung jadinya, makanya saya katekisasinya nggak lulus tuh waktu itu, karena saya udah mulai mikir. Sekarang udah jadi Islam, bersyukur nggak katekisasinya nggak lulus? Tapi akhirnya saya katekisasi yang tahun kedua harus ikut, harus dilulusin. Ya udah lulus deh, jadi lulus deh ya udah dapat Alkitab lagi. Ada tertulis gitu, ini Alkitab milik nama saya gitu. Oh ya udahlah, ya walaupun emang
biasanya kan orang habis katekisasi dibaptis kan, tapi karena saya waktu kecil ya dibaptis, jadi ya udah waktu itu. Jadi ya udah beres katekisasi ya udah gitu aja. Saya udah nggak mau datang ke gereja lagi karena saya ngerasa nggak pas aja sih. Waktu nggak mau ke gereja, orang tua protesnya tuh atau marah-marah nggak? Protes banget, terutama bapak. Kayak ini ke gereja masa cuma Paskah Natal. Terus alasannya apa? Kristen kapal selam itu namanya. Sepanjang tahun nyelam, Paskah baru nongol. Nyelam lagi, Natal baru nongol. Itu namanya kapal selam. Yang ada perjamuan kudus aja udah baru ikut, boleh biasa gitu. Kalau perjamuan kudus kan tiap bulan kan? Tiap bulan ada, cuman kalau saya ikutnya kan? pas yang Paskah Natal aja. Oke. Dulu Kristen apa sebutannya? Terus jadinya waktu papanya marah? Saya cuman kayak, karena ibu saya membiarkan juga, jadi kayak misalnya saya bangun kesiangan, saya alasan gitu, habis tuh kesiangan ke gereja gitu, terus kayak bapak marah lagi, dan terusnya mungkin ngelihat anak udah kebiasaan kali ya, akhirnya udah nggak pernah marah-marah lagi, kayak gitu. Paling ya waktu itu udah ngebiarin kayak gitu, sampai akhirnya saya kuliah sih, kalau udah mulai tuh saya dengerin Al-Fatihah setiap berangkat ke kampus. Itu orang tua nggak tahu itu, nggak kok bisa ada keinginan denger Al-Fatihah? Pengen, nggak tahu ya, saya waktu itu terlintas di kepala kayak surah Al-Fatihah tuh bagus banget. Saya waktu itu padahal kosong, nggak tahu surat Al-Fatihah tuh apa, bahkan itu yang dibawakan di sholat juga kan saya nggak tahu waktu itu. Cuman dengerin terus, jadi tiap berangkat ke kampus itu pasang earphone, berulang tuh surah Al-Fatihah sampai hafal waktu itu. Al-Fatihah sama surah Yasin, itu dua. Enggak, ada Masya Allah. Enggak, aku belum hafal Yasin kok. Surat Yasin hafal semua? Belum kok. Al-Fatihah aja. Surat Yasin belum syahadat. Itu tahun 2011. Jadi gitu. Jadi waktu itu mulainya di situ. Nah, terus saya tuh mulai ngedeketin teman-teman yang berjilbab nih, teman-teman cewek. Maksud saya, waktu kuliah. Kuliahnya di Bali? Di Bali juga. Maksud saya tuh pengen mereka tanya jawab lah sama mereka gitu kan, soal Islam gimana. Tapi ternyata mereka itu Islamnya bukan NU apa Muhammadiyah yang. Emang ada Islam NU? Emang ada Islam NU sama Islam Muhammadiyah? Enggak tahu. Ininya kali. Bukan, kalau saya biasanya kalau dari apa sih bulan puasa tuh penentuan awal Idul Fitrinya kan ada NU, ada Muhammadiyah tuh. Jadi mungkin diinterpretasikan orang sebagai beda aliran, padahal mungkin bukan alirannya tapi secara fikih berbeda kan ya. Nggak ada yang namanya Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Persis, Islam Aras, itu nggak ada. Islam ya udah cuma satu Islam. NU, Muhammadiyah, Persis itu hanya organisasinya doang. Jangan bilang Islam NU, Islam Muhammadiyah, nggak ada Islam NU, Islam Muhammadiyah. Islam ya Islam, ya. NU Muhammadiyah itu hanya organisasi yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan mereka dalam bidang tertentu. Coba tanya ke orang NU, Tuhannya siapa? Pasti Allah. Coba tanya orang Muhammadiyah, Tuhannya siapa? Ya sama Allah. Nabinya siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Kitabnya apa? Ya sama Quran. Islamnya satu, organisasinya doang yang berbeda. Kalau perbedaan awal Ramadan itu hanya perbedaan di dalam mereka menggunakan metode yang berbeda aja. Untuk menentukan hilal itu metodenya aja yang berbeda. Ya. Iya. Tapi jangan sampai bilang Islam NU, Islam Muhammadiyah nggak ada. Terus setelah itu, setelah belajar sama teman-temannya? Organisasi Islam yang agak lain ya, yang maksudnya yang itu loh kok, kalau misalkan ada orang sholat di tempatnya dia, habis orang situ di PL, aku nggak enak ngomongin. Kita nggak usah sebutin ya. Tapi yang nonton juga pasti udah tahu. Oke. Nah, gini. Jadi yang seperti itu masih dalam pembinaan MUI. Ya, masih dalam pembinaan MUI. Udah gitu aja. Masih dalam pembinaan. Tapi tanya lagi ke mereka. Tuhan lu siapa? Nabi lu siapa? Kitab lu apa? Jawabannya kan sama. Akan sama dengan orang-orang Islam pada umumnya gitu. Cuman mereka mungkin menggunakan istilahnya mazhab tertentu gitulah, sehingga sampai melakukan hal seperti itu yang tidak biasa buat umat Islam secara keseluruhan. Oke. Makanya saya bilang itu masih dalam pembinaan MUI. Terus? Oh iya waktu itu. Iya, jadi saya ada tanya beberapa lah ya sama mereka. Saya lupa ingat lah waktu itu nanya apa. Cuman ada satu kayak enak banget lagi ngomongnya. Gak apa-apa, nanti kalau memang di-cut. Jadi waktu itu saya nanya sama salah satu orang, teman laki-laki yang saya lihat paling rajin nih sholatnya gitu. Nah satu kali kita
ngumpul untuk ngerjain tugas bareng-bareng di salah satu aula di kampus begitulah. Nah pernah satu momen saya sama dia datang duluan nih gitu. Nah di situ saya nanya kan, saya nanya soal kalau jadi mu'alaf di agama kamu gimana. Nah terus ada satu statement dia yang bilang kalau di Islam aku tuh bisa juga loh. Misalkan nih kita naksir sama perempuan Kristen, terus kita hamilin dulu. Nah, terus kita hamilin dulu untuk jadiin si perempuan Kristen itu mu'alaf kayak gitu. Di situ saya langsung buset nih, maaf, ini Islam apa nih gitu. Langsung serem banget gitu. Dan ternyata dari situ teman saya itu ngomongin lah perbedaannya dia sama yang NU atau yang Muhammadiyah dan yang lain-lain gitu. Di situ saya ngerasa agak wah salah deh kayaknya. Begitu juga dan ternyata di kampus saya itu memang organisasi itu yang mendominasi karena sepertinya ada salah satu pejabat kampus yang memang ketua dari organisasi itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa di organisasi itu gampang tuh masuknya gitu. Jadi saya menemukan memang mayoritas mereka satu organisasi lagi gitu loh. Jadi waktu saya dekat sama teman saya yang perempuan juga nih, saya main nih ke rumahnya dia. Pas saya mau salim sama ibunya nggak mau, ibunya bercadat, ibunya nggak mau, langsung mundur dan tutup pintu. Di situ terus teman saya bilang gini, maaf ya, soalnya memang nggak boleh salaman sama orang. Saya jadi bingung kan ini dari mana ya, soalnya keluarga saya muslim kan gak ada yang begitu gitu. Akhirnya saya mulai mundur dan saya belajar sendiri aja. Akhirnya saya mau belajar bisa baca huruf hijaiyah, saya beli buku untuk belajar itu sama saya beli Iqra. Kayaknya di situ ibu saya tahu deh saya beli Iqra. Abis itu nggak tahu deh Iqranya dikemanain ya waktu itu. Kayaknya diamanin. Kayak waktu itu. Kan ibunya udah pernah ngajarin huruf hijaiyah. Padahal ya waktu saya kecil saya inget banget itu. Tapi mungkin seiring waktu karena ibu udah Kristen ya. Waktu saya kuliah kan tahun 2011 ibu udah memeluk agama Kristen lah. Apalagi ibu deket sama pendeta Aminah Hamid. Ya tahu ya Nah itu mungkin beliau sering sharing ya setiap kali ke gereja karena bertemu dengan pendeta Aminah, jadi sharing mungkin makin kuat lah iman Kristennya dari situ. Akhirnya mungkin pas mendapati saya mulai melenceng atau apa diamankan kayak gitu kali ya. Seperti itu mungkin. Bahaya nih gitu, tutup umpetin gitu ya. Ya. Berapa lama jadinya Farah belajar Islamnya? Dari 2011 tuh berarti lama banget. Baru terrealisasinya bisa syahadat tuh 2022. 11 tahun kemudian. Iya tapi itu begini-begini banget itu karena saya ada ketakutan. Tapi selama 11 tahun itu udah nggak gereja? Enggak, hampir enggak. Pun kalau ke gereja tuh kayak cuman ikut orang tua. Iya kayak gitu aja karena ada orang tua jadi ikut. Kirain gua 7 tahun tuh udah paling lama loh. Ini ada 11 tahun ya. Berarti lebih lama dari gua nih berarti. Aku sedih banget, itu jatuh banget. Rekor ini berarti nih. Ketemu. Kan ketika saya 7 tahun ya 7 tahun memang belajar Islamnya memang nggak intensif gitu ya. Iya. Tetapi ketika saya ngeliat orang baru dengar Islam 2 bulan syahadat. Bahkan ada orang yang baru 2 minggu syahadat. Gila cepet banget ya. Artinya dia langsung menjemput hidayah gitu lah. Ini gua 7 tahun ini 11 tahun. Terus? Ya lama banget juga ya ternyata. Iya dari situ saya belajar sholat sendiri cuman karena tidak ada yang waktu saya udah kuliah nih saya belajar sholat sendiri di dalam kamar tapi karena nggak ada yang nuntunnya dan saya bingung waktu itu sholat sekenanya aja bingung mau ngomong apa. Selama 11 tahun itu keyakinan Farah gimana? Kayak ngambang-ngambang gitu loh. Maksudnya keyakinan itu karena Farah hanya merasa menyembahnya pada satu Tuhan atau bagaimana? Menyembahnya pada satu Tuhan. Tidak ada yang namanya Trinitas gitu. Enggak, saya masih susah menerima itu. Enggak inilah. Selama 11 tahun itu juga. Gitu. Ya, selama 11 tahun itu Farah pernah puasa? Ikut puasa. Ikut ikutan. Iya, tapi enggak ikut sholat Id. Jadi ikut aja gitu. Itu tuh, sholatnya rutin? Sholatnya enggak rutin sih. Jadi kayak sedikit-sedikit lah gitu. Terus kayak misalkan ada doa-doa kecil kayak doa sebelum tidur atau sebelum keluar rumah kayak gitu. Iya, jadi belajarnya kecil-kecil dari situ. Cuman waktu itu kayak masih belajar ya. Jadi kayak kalau orang tanya sih ya saya jawabnya masih Kristen. Maksudnya ya agama Kristen KTP udah juga gitu aja. KTP juga masih Kristen. Sekarang udah ganti belum KTP? Belum bisa diurus. Nah ini nanti ada nih ceritanya juga nih makanya kenapa belum berubah. Wah, terus sebentar. Jangan loncat nih. Jadi selama 11 tahun terus akhirnya memutuskan bersyahadatnya 2022 setelah di Jakarta. Setelah di Jakarta. Akhirnya mantap untuk bersyahadatnya kenapa? Karena mantap aja sih sendiri. Karena mantap. Iya, pengen. Bukan karena dia kan? Bukan waktu itu. Justru saya belum kenal. Belum ketemu lagi. Belum ketemu lagi. Oke. Jadi atas kemauan sendiri waktu itu. Atas kemauan sendiri. Bener-bener malah kalau memang dia
gimana ya, waktu itu saya bawa saksi juga ada teman cewek, ada teman cowok. Setelah dia nggak tahu. Setelah di Jakarta dan udah kerja di Jakarta. Dan udah kerja di Jakarta. Oke. Saya pernah Gitu. ini Ko Doni, pernah nggak tahu nih namanya percaya diri lagi tinggi gitu kan. Jadi saya kayak out of nowhere segala macam itu saya bilang ke Farah, lo kalau misalnya mau syahadat buat nikah sama gue, mending nggak usah dibalas sama dia, GR amat lo di sini. Kesel banget digituin. Emang gue GR. Emang enak gitu ya. Alhamdulillah ya. Oh, Iya, karena dulu sudah harus ya, mantap, dulu. akhirnya Farah bersyahadat di Akhirnya Mualaf Center bersahadat di Mualaf Indonesia. Center Indonesia. Saya menghubungi, jadi ada teman saya sih yang ngasih pertama nomor, ini nih bisa nih ada orang MCI bilangnya gitu. Jadi saya menghubungi, terus kalau nggak salah langsung ke Bunda Sri-nya deh waktu itu. Iya. Udah gitu. Yang di mana? disuruh Ciracas bukan? Di Jakarta Barat. Oh, Tebet. Barat. Jakarta Barat, seingat saya. Baratnya Di di rumah mana? beliau langsung. Oh, gitu di rumahnya. Iya, di kediaman Udah dapat beliau. sertifikat? Belum. Lah, kenapa belum? Udah 2 tahun. Waktu itu gini, soalnya kok waktu habis aduh, nggak enak cerita ini lagi, takutnya aku Ntar kalau nggak enak di-cut aja. jadi apa-apa. waktu itu bilangnya ini sertifikat belum bisa kamu bawa ya, takutnya disalahgunakan gitu. Terus? Jadi ya beres syahadat tuh saya nggak bawa apapun, kopinya enggak. Jadi syahadat beres udah langsung pulang. Enggak, waktu syahadat disyaratkan apa untuk bisa dapat sertifikat? Harus ikut program belajar ngaji 3 bulan. Nah, terus ikut nggak? Waktu itu ikut sih ya, walaupun bolong-bolong kok, karena waktu itu kan masih COVID, jadi saya sempat sakit COVID tuh, jadi bolong-bolongnya di situ. Nah, karena sakit COVID bolong-bolong, sama waktu itu saya juga mungkin karena melalui Zoom Meet ya, dan waktu itu banyak orang, jadi saya nggak terlalu bisa fokus juga gitu. Jadi karena memang dari dikasih waktu 3 bulan dan harus bisa mengaji itu, yang nanti bisa dapat sertifikat itu setelah ikut 3 bulan, abis itu dites lagi sih kok katanya. Nah itu sih. Terus akhirnya selesai nggak ikut pembinaan itu? Nggak selesai. Dari situ saya belum bisa dapat sertifikatnya. Katekisasi nggak lulus, pembinaan nggak lulus, gimana ini? Jadi gitu. Gimana ini? Ini saya bisa langsung telepon ketua MCI-nya nih. Ya sertifikat saya masih di sana sih. Jadi gitu, belum saya minta lagi. Cuma waktu itu saya pernah ngubungin ustazah yang memang dikasihkan nomornya untuk saya lanjutin belajar ngaji gitu. Saya sih pengennya belajar ngaji tuh face to face gitu loh kok langsung. Tapi karena waktu itu bilangnya tiap belajar ngaji harus datang langsung ke sana kan. Saya posisi di Sunter. Iya, jadi gini ya. Agak gitu lah. Mungkin memang ada pertimbangan dari Mualaf Center Indonesia bahwa sertifikat itu tidak langsung diberikan karena memang ada kekhawatiran bisa disalahgunakan. Iya. Tetapi di lain sisi, si mualaf ini kan juga perlu mengurus untuk mengganti keterangan agama di KTP. Benar gitu. Dikasih fotokopi yang dilegalisir nggak? Enggak. Oh, nggak juga. Itu saya bingung sih. Harusnya pihak Mualaf Center tuh bisa memberikan kopi yang dilegalisir. Tujuannya supaya mualaf bisa mengurus perubahan keterangan agama KTP di kelurahan. Harusnya. Sekarang KTP masih Kristen? KTP masih Kristen. Mohon maaf ya, mohon maaf. Seandainya pendek umur, gimana? Gimana ngurusnya? Bingung kan? Sempat kepikiran sih kemarin juga. Iya. Kenapa gimana? Nah, makanya Pasti orang tua yang urus kan. kalau misalnya, kan yang paling berhak orang tuanya. Iya. Ketika orang tuanya pegang KTP-nya Farah masih Kristen, tidak ada siapapun yang bisa ngambil. Gitu. Ini sudah sering terjadi. Tapi yang kemarin saya tahu, belum lama ini saya ceramah di Masjid Al-Bukhari di Tanah Abang. Selesai ceramah ada yang syahadat. Itulah memang langsung ada sertifikat mualafnya. Cuma saya nggak tahu apakah langsung dikasih atau dikasih kopi yang ada legalisirnya. Coba besok tanyain ke Bunda Sri. Bun, bisa nggak saya dapat kopi sertifikat yang dilegalisir supaya saya bisa ngurus perubahan keterangan agama di KTP? Ya, kalau nggak bisa, itulah kenapa dari dulu kita selalu bilang sama teman-teman Kristen, yang perlu kalian lakukan, pelajari betul-betul Bible. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kalian lihat kontradiksi demi kontradiksinya. Kalian lihat apa sebenarnya ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Coba lihat Perjanjian Lama, bagaimana Tuhannya. Lihat Perjanjian Baru. Coba lihat, apa benar Yesus mengaku Tuhan? Apa benar Yesus itu pantas dijadikan Tuhan? Apa benar Yesus pernah mengaku sebagai Tuhan? Udah, itu aja kalian pelajari. Cari tahu benar-benar apa yang diinginkan oleh Yesus.
Kan begitu. Karena kalian mengaku sebagai pengikut Yesus. Pengikut ya, bukan penyembah Yesus. Karena kalau sekarang kita lihat, orang-orang ini penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Kalau kalian memang pengikut Yesus, ikuti apa yang dilakukan Yesus. Yesus sholat, ya, sujud, kan begitu. Sholat itu menyerahkan diri. Yesus menyerahkan dirinya. Tunduk. Ya, tunduk penuh kepada Allah Bapa. Yesus puasa. Yesus sunat. Yesus nggak makan babi. Ikuti teman-teman. Lihat pesan Yesus. Apa ajaran Yesus? Maka ikutilah ajaran Yesus, jangan ajaran bapak-bapak gereja. Problemnya sekarang banyak teman-teman ikut ajaran bapak-bapak gereja, bukan ajarannya Yesus. Kan begitu. Kami beda dengan Polycarpus. Kalau Polycarpus selalu bilang apa? Jangan baca Quran. Jangan, bahaya. Kan begitu. Atau enggak mereka suruh yang murtadin ini, mereka pengaruhi kenapa orang bisa murtad, mereka cekokin. Ya, dengan hadis-hadis palsu, dengan ajaran-ajaran palsu, begitu. Kalau kami enggak, pelajari sendiri. Pelajari sendiri, teman-teman. Baca bagus-bagus. Ya, Bible kalian itu. Yang jelas-jelas dibilang sama pendeta Dr. Yonatan Purnomo, ada kesalahan Bible. Dia ngomong kesalahan demi kesalahan bukan dari pihak Muslim aja, dari pihak kalian kok. Itulah kenapa Kodondi itu nggak bisa dituntut, nggak bisa dilaporin. Kalau mereka bilang, wah laporin ya Kodondi, dia fitnah, dia katakan bahwa Bible kita banyak ayat sisipan, ya banyak ayat palsu. Yang ngomong scholar kalian kok. Bahkan di kitab Jakatol itu tulis ini ayat sisipan, ini ayat tidak asli. Ya, dia nggak mau ngomong palsu karena kalau ngomong palsu kan nggak enak. Kan begitu. Dia cuma ngomong ini tidak asli. Nah, ini ibarat kayak penjual tas, teman-teman. Dia nggak mau bilang dia KW. Dia nggak mau bilang dia KW. Dia cuma bilang ini nggak asli. Tapi materialnya bagus. Materialnya seperti asli. Kan begitu. Seperti asli. Nah, banyak tuh sekarang. Saya lihat penjual-penjual sepatu ya. Materialnya material asli, dia bilang. Materialnya asli. Tapi sepatunya nggak asli. Nah, lucu. Jadi kita harap nih, dengan informasi teknologi yang begitu bagus sekarang, kalian bisa cari, kalian bisa belajar, enak kok sekarang. Nontonlah video-video, ya kalian perbandingkan, kalian dengar Kodondi ngomong apa, kalian dengar Bang Zuma ngomong apa, kalian dengar saya ngomong apa, kalian cek. Kalian cek, nggak perlu telan mentah-mentah. Kita nggak pernah suruh kalian telan mentah-mentah. Kita bukan Polycarpus yang mendoktrin orang untuk mengikuti apa yang disampaikan. Enggak. Cari tahu sendiri. Kan internet sekarang udah enak. Cari tahu, benar nggak ini? Kan? Apa yang harus kalian lakukan? Kalau memang sudah terbukti ini salah, tinggalkan. Dan sekali lagi, kita bukannya si sebelah ya, si pendeta tungtung, yang menganggap agama itu seperti mata koin. Kalau A salah, maka B benar. Enggak. Kalau Kristen salah, belum tentu Islam benar. Belum tentu. Kalian pelajari Islamnya. Tapi tunggu, setelah kalian sadar bahwa Kristen salah. Kalau nggak susah, kalian harus terbuka dulu doktrin dari kepala kalian. Dari kalian dulu sudah mengaku bahwa Kristen salah, baru bisa. Tapi kalau kalian masih menganggap Kristen benar, ya nggak bisa. Selama masih menganggap bahwa Kristen itu agama benar, ya nggak bisa. Yang benarnya Yesusnya. Yesus itu Nabi itu benar. Yesus itu utusan benar. Kita nggak menyangkal itu. Umat Muslim nggak pernah menyangkal Yesus sebagai utusan yang benar. Tapi yang kita sangkal adalah penyembahan kepada Yesus. Penyamarataan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, ini yang nggak boleh. Itu sama saja sudah mensekutukan Allah. Udah jelas kok, Allah tidak menyerupai makhluk. Allah tidak mungkin melanggar apa yang dia sampaikan. Dia hari ini ngomong bahwa dia bukan makhluk, dia bukan manusia, dia tidak mungkin turun mengambil rupa manusia. Beribu-ribu tahun kemudian dia langgar sendiri. Nggak mungkin. Kalau Tuhan yang melanggar apa yang dia sampaikan sendiri, saya pun nggak akan nyembah. Saya nggak akan ikut Tuhan seperti itu. Ya, saya nggak akan terima ada Tuhan seperti itu, yang pelin-pelan. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Saya nggak akan terima Tuhan yang menyesal. Hari ini melakukan A, besok melakukan B. Nggak, saya nggak akan terima Tuhan seperti itu. Lebih bagus saya menuhankan gelas minum saya ini. Saya katakan, lebih bagus saya menyembah gelas minum saya daripada menyembah Tuhan yang pelin-pelan. Bahaya. Tuhan yang seperti itu bahaya, teman-teman. Ya. Dan inilah yang dirasakan oleh para pendeta-pendeta yang udah mualaf itu. Mereka sudah menemukan kebenaran. Kalian kapan? Kan begitu. Kalian kapan, teman-teman? Masih mau
ikut doktrin, imani saja, masih mau dengan pokoknya, bertobatlah teman-teman. Ya, selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu, bertobatlah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.